Haleluya, shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini di dalam ibadah yang khusus kita boleh merayakan wafatnya Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan telah mengorbankan nyawanya, membayar setiap dosa kita dengan darah yang mahal. Untuk itu pagi hari ini mari saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kebaikan Tuhan, anugerahnya yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita yang seharusnya binasa, Tuhan angkat untuk kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu denganmu. Kami bawa penyembahan kami bawa pujian kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam pagi hari ini kami datang. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Alfa dan Omega. Shekararabarama shekatana. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya Yesus, nama-Mu disanjung. Segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Alfa dan Omega. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya Yesus, nama-Mu disanjung. Segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa
raja atas segalanya, Tuhan yang berkuasa. Kami datang padamu, kami tinggikan namamu, Yesus. Serarararamarabaya rararararamase, Kiramaya rarararararamase, gararararamase. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Kita sembah Dia, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Engkaulah yang disembah, oh Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat, besarlah namamu, haleluya. Dengan segala hormat kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah kami kagum selalu akan Engkau Tuhan, karena perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus setiap umat manusia, agar setiap yang bernafas, setiap manusia yang bernafas, mereka tidak menjadi binasa, tapi beroleh keselamatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Haleluya. Terimalah segala pujian Tuhan. Terimalah segala pujian kami ini ya Tuhan Yesus. Segala hormat bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku, bertahta di hidupku. Segala pujian, hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Rajaku bertahta di hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku, bertahta di hidupku. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Mari kita bangkit bersama-sama. Angkat suaramu. Engkau Alfa dan Omega ya Tuhan Yesus. Oh, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan
ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Mari berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini mari bersama-sama kita mau tinggikan Raja di atas segala raja. Tuhan kita, amin. Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Oh, oh. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hey, hey. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, umat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau bertahta atas pujian kami, sebab Engkau Tuhan Allah yang maha besar. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terimalah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari bersama-sama angkat suaramu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Tuhan kita maha besar, amin.
kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya Kau terbesar. Namamu kudus ya Tuhan, Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya Kau terbesar. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Bersama-sama kita menserukan. Oh, 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 terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya Kau terbesar. Haleluya. Mari berikan tepuk lagi bagi Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Biar kita selalu mengagumi akan karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib buat hidup kita. Amin. Bahkan Tuhan terus menyatakan kasih setianya, kebaikannya bagi setiap kita. Karena pengorbanan Tuhan yang sempurna, yang telah menebus setiap kita, ya kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Bila kita terus merenungkan akan perbuatannya yang dahsyat dan ajaib.
ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Bersama-sama katakan, Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Ya Tuhan Yesus, sungguh pengorbanan sempurna. Dengan darah yang mahal Kau tebus setiap dosa. Terima kasih Yesus, kami terima anugerah-Mu, keselamatan yang dari-Mu. Terima kasih. Rapapataka Mari pagi hari ini bersama-sama datanglah kepada Tuhan. Bawalah persembahan-Mu, penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Bebaskanlah roh-Mu, bangun diri-Mu, terhubunglah dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari berbahasa roh. Bangun dirimu saat ini. Terhubunglah dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan saat ini. Di waktu yang singkat ini. Datang menyembahnya kepada Yesus. Mendekat hanya kepada Yesus. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Terima kasih. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk setiap kita. Dan telah meninggalkan teladan bagi setiap kita supaya kita sebagai anak-anak yang mengikuti jejak Tuhan yang kita sembah. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulut. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ia menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari Bapak Ibu, kalau engkau saat ini mengalami sakit, datang kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkanmu, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Karena Kau telah mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang sejati, yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Thank you. Terima kasih. Mari bersama-sama kita angkat lagi suara kita. Kasih-Mu memulihkan hidup. Mari kita bangkit bersama-sama. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah
tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu yang murna, pengorbananmu sempurna. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang mengorbankan dirimu satu kali untuk selama-lamanya Tuhan. Untuk menjadikan kami anak-anak-Mu. Sekali kami menjadi anak, selama-lamanya kami akan menjadi anak. Kami akan taat dan setia mengikuti-Mu ya Tuhan. Bersyukur buat pengorbanan-Mu. Bersyukur buat ketaatan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna. Engkau mengasihi kami semua. Karena itu Engkau mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Mati ganti kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Kehadiran kami Tuhan membawa kerajaan-Mu bagi dunia ini. Kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami, urapi kami. Beri kami telinga yang taat, hati yang taat, mendengar dan melakukan firman-Mu. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Makasih banyak Ko Teddy dan teman-teman. Selamat pagi, shalom semuanya. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh pengerja buat kesempatan di Hari Raya Jumat Agung ini untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung dan sekalian selamat Hari Raya Paskah. Tuhan mati dan bangkit bagi kita supaya kita hidup selama-lamanya. Amin. Lihat kiri kanan, kasih senyum, ucapkan selamat. Iya. Kasih Tuhan melimpah atas kita. Baik, hari ini saya mau sharing dari Ibrani pasal 5 ayat 8 tentang ketaatan yang sejati. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, apa yang saya alami, saya mau bagikan. Bapak Ibu siap untuk mendengarkannya? Siap diberkati? Kita baca sama-sama ya ayat ini, 2-3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dirinya dari TSI. Meskipun Yesus adalah anak Allah, dia rela menderita sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Nah, dari dua versi ini saya ingin kita merenungkan kebenaran, merenungkan kasih Tuhan di Hari Raya Jumat Agung ini. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kalau Yesus tidak taat? Di sini dikatakan dia telah belajar menjadi taat. Sekalipun dia anak Allah, dia telah belajar. Ternyata anak Allah juga belajar taat gitu. Tidak otomatis dia langsung taat. Dia belajar taat. Bagaimana kalau dia tidak taat? Kita tidak akan ada di sini, amin. Kita tidak akan hidup di dalam kasih karunia, anugerah Allah, keselamatan yang cuma-cuma. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih-Nya kepada kita. Tapi semuanya itu karena apa? Karena Yesus, sekalipun dia adalah anak Allah, dia Allah, tetapi dia telah belajar. Kata telah belajar itu kan artinya ada proses. Gitu. Dia memulai, telah, dan dia mengakhirinya. Jadi tidak otomatis. Bilang sama-sama, telah belajar. Saya ingin kita merenungkan ini.
Dia telah belajar menjadi taat. Sekalipun dia adalah anak Allah. Dia rela menderita sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Apa bentuk ketaatan? Bentuk kasih. Ya, bentuk ketaatan. Rela menderita. Maaf. Kelihatannya suara saya distorsi ini. Karena dia mengasihi Allah, Bapanya, maka dia taat kepada Allah. Nah, di sini kita lihat ketaatan di sini merupakan bentuk daripada kasih Yesus kepada Bapanya. Bentuk kasih Yesus kepada kita, kepada dunia ini. Jadi ketaatan ini adalah respon daripada kasih. Karena kasihnya. Sekali lagi kepada Bapanya dan kepada dunia. Maka dia telah belajar menjadi taat. Nah, dari sini kita belajar bahwa ada dasar untuk menjadi taat. Nah, ketaatan itu mudah. Saat hidup kita baik-baik saja. Saat doa kita dijawab dengan cepat. Jalan terbuka. Hidup lancar. Semuanya sesuai rencana. Mungkin bagi kita tidak sulit untuk taat. Tapi bagaimana saat kita harus menunggu lama untuk sebuah janji Tuhan. Kesembuhan misalnya, pemulihan, ekonomi, keluarga. Bagaimana kalau kita harus menunggu? Bagaimana saat hati kita terluka? Ketika kita harus kehilangan, ketika Tuhan diam, tidak menjawab doa-doa kita, saat hidup yang kita jalani tidak adil, penuh dengan air mata, apakah kita bisa taat? Nah, ini kita mau belajar. Di hari Raya Jumat Agung ini, belajar dari Tuhan Yesus. Sekalipun dia adalah anak Allah, tetapi dia belajar taat. Tidak otomatis. Ketaatan kita tidak akan otomatis. Tapi belajar lewat sebuah proses dari waktu ke waktu. Yang mengerti katakan amin. Sebagai bukti. Ketaatan ini harus diuji. Emas harus diuji. Kalau kita mau naik kelas, kita juga harus diuji, bukan? Untuk membuktikan ketaatannya, Abraham harus diuji. Lewat waktu-waktu yang dia jalani, dia belajar untuk menjadi taat. Ketaatan Yusuf harus diuji. Lewat sumur, rumah Potifar, penjara. Dia belajar untuk menjadi taat. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus taat? Yohanes 15 ayat 14 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintah Tuhan. Kita harus taat. Yang setuju katakan amin. Ketaatan ini adalah bukti daripada kasih. Nah, ketaatan harus didasari oleh kasih. Karena kalau tidak, ketaatan itu akan menjadi sebuah beban. Ada orang-orang yang
berusaha taat karena takut dihukum. Ada yang berusaha untuk taat karena takut kalau tidak taat nanti bisa celaka, tidak diberkati hidupnya. Bisa juga ada orang yang berusaha untuk menunjukkan ketaatannya karena malu sama orang. Kalau kelihatan, tidak taat. Hidup keagamaan yang saleh bisa menjadi sebuah topeng yang menutupi. Sebuah beban. Harus taat, harus kelihatan taat. Tanpa dasar kasih yang ada di dalam hati kita, ketaatan akan menjadi sebuah beban. Yesus melakukan semuanya dengan sukarela, dengan rela hati. Kenapa? Karena dia mengasihi Bapanya. Dan dia mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Amin. Semuanya dilewati oleh Yesus. Penderitaan yang begitu berat dilewati. Tidak menjadi beban bagi dia. Karena dia mengasihi kita. Yang saya katakan amin. Banyak orang bisa kelihatan taat di luar. Melalui pelayanan mungkin, melalui kegiatan-kegiatan agamawi. Bisa saja. Tapi belum tentu hatinya benar-benar mengasihi Tuhan. Belum tentu ketaatannya itu adalah lahir karena kasihnya. Bisa tadi karena tuntutan. Bahwa memang harus taat. Harus kelihatan taat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita. Sederhana saja. Hari ini kita mau belajar dari ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuk kasih dia adalah ketaatan. Dan ketaatan itu ditunjukkan lewat apa? Lewat penderitaannya. Itu bentuk ketaatan dia. Dia rela menderita. Ada dua orang yang sama seperti kita, manusia biasa. Tapi mereka sudah belajar untuk taat. Kalau Yesus, rasanya kita tidak mungkin menyamai dia. Di dalam belajar ketaatan. Kita mau jadi serupa dengan dia. Tapi saya ingin membawa kita kepada orang yang sama dengan kita. Yang sudah belajar untuk menjadi taat sepanjang hidupnya. Yaitu Abraham dan Yusuf. Supaya lebih mudah bagi kita. Seperti Yesus, mereka telah belajar taat melalui penderitaan yang mereka alami. Mereka membuktikan bahwa perintah Tuhan itu tidaklah berat. Karena mereka mengasihi Tuhan, Allah mereka. Sekali lagi, ketaatan tanpa kasih akan menjadi beban. Tapi ketaatan karena dasar kasih. Seperti Abraham. Ketaatan itu akan menghasilkan penyerahan total. Seperti Yusuf. Ketaatan itu akan menghasilkan kekudusan. Amin. Tidak lagi jadi beban. Tapi akan menghasilkan penyerahan total. Akan menghasilkan kekudusan. Sekalipun mereka harus menderita. Abraham menderita karena kasihnya diuji. Ketaatan kita harus diuji tadi. Emas harus diuji. Ketaatan Abraham diuji lewat apa? Waktu-waktu
penantian yang sangat panjang. Dan harus menyerahkan anak yang dikasihinya. Yusuf menderita ketika kasihnya diuji melewati penderitaan yang penuh dengan air mata. Jadi simpelnya hari ini saya ingin bawa kita bahwa ketaatan kita harus diuji. Amin. Lewat apa? Sederhana. Yang pertama lewat waktu. Yang kedua lewat air mata. Amin. Ketaatan kita sebagai bentuk dari kasih kita harus diuji lewat waktu dan lewat air mata. Coba kita lihat, kita belajar Abraham ya. Bahwa ketaatan Abraham diuji melewati waktu-waktu penantian yang sangat panjang. Ya. Karena dia mengasihi, karena ada kasih maka sekalipun sangat panjang. Tetapi bagi Abraham ketaatan itu tidak menjadi beban. Coba kita renungkan saja ya. Sebentar, Abraham dipanggil untuk keluar. Kemana? Enggak tahu. Ke negeri mana? Belum tahu. Dengan sebuah janji bahwa dia akan memiliki anak. Darinya akan lahir keturunan yang besar. Seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Lalu dia mulai berjalan 1 tahun. Dia tetap berharap 2 tahun. Belum datang ya janji itu. 3 tahun. Coba bayangkan kalau kita dalam posisi itu. Tuhan janji memulihkan kita tapi udah 3 tahun nih. 10 tahun bagaimana? Jalan lagi 20 tahun. Bagaimana? Kalau ketaatan Abraham tidak didasari kasih, itu akan jadi beban bagi dia. Tapi karena memang dia mengasihi Tuhan, maka waktu-waktu penantian yang panjang ini dilewati semuanya. Tanpa bertanya. Coba kita lihat di dalam Alkitab. Adakah Abraham bertanya, Tuhan kapan janjimu? Mungkin kita, kalau dalam posisi itu kita tanya Tuhan kapan? Kapan Tuhan? Udah lama banget ini Tuhan pemulihan ini. Kapan Engkau menolong saya? Kapan Engkau jamah suami saya, jamah anak-anak saya? Kapan Tuhan? Abraham gak bertanya, gak ada. Tuhan aja datang kasih tahu. Tuhan yang datang meneguhkan janji-janji yang diucapkannya. Semuanya dilewati oleh Abraham. Karena apa? Karena dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Amin. Kalau ketaatan kita bukan karena kasih. Sekali lagi, ketaatan itu akan menjadi beban bagi kita. Tapi kalau ketaatan itu karena kasih seperti Abraham. Maka hasilnya adalah penyerahan total kepada Tuhan. Tanpa bertanya. Mengikuti jalan Tuhan, mengikuti janji-janji Tuhan. Bahkan bagi Abraham, kasihnya, ketaatannya diuji lewat apa yang rela dia korbankan. Apa yang harus diserahkannya. Rela diserahkan kepada Tuhan. Ini puncak ujian bagi Abraham. Yang itu sudah dilewati 25 tahun, sudah dilewati. Sekarang anak yang dikasihinya yang lagi tumbuh besar. Aduh, ini anak yang sangat dikasihi. Tapi Tuhan perintahkan untuk dikorbankan. Ini adalah gambaran bapa yang mengorbankan anaknya.
bagi kita semua. Dari sini kita belajar untuk menguji ketaatan kita. Mungkin kita harus menyerahkan sesuatu yang paling kita kasihi. Amin. Ini bukan soal korban, bukan. Bukan soal korban apa yang kita bawa. Berapa besar, berapa banyak korban yang kita bawa, bukan. Ini bicara tentang prioritas. Amin. Ketaatan itu bicara tentang apa yang menjadi prioritas bagi kita. Bagi Abraham, dia mengasihi Ishak, ya, dengan segenap hatinya, dengan seluruh kehidupannya. Tapi dia lebih mengasihi Allahnya. Yesus mengasihi murid-muridnya. Yesus mengasihi semua keluarganya. Tapi di atas semua itu, Yesus lebih mengasihi Bapaknya dan lebih mengasihi kita semua, mengasihi dunia ini. Karena itu, dia rela menderita sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Ketaatan ini akan menunjukkan siapa yang paling kita kasih. Orang yang paling kita kasih akan kelihatan, ya. Kita akan memprioritaskan dia lebih daripada yang lain. Apa yang menjadi Ishak di dalam hidup kita? Apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Ambisi kita, relasi, rencana-rencana kita, kenyamanan kita, ego kita, uang kita, pelayanan kita. Apa yang jadi prioritas? Kalau Tuhan yang menjadi prioritas, maka itu semuanya nggak ada artinya, amin. Kita akan persembahkan dengan rela hati. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menyerahkannya. Ketaatan Abraham diuji lewat penantian, melalui waktu-waktu penantian yang sangat panjang, dan melalui penyerahan orang yang dikasihinya. Bagaimana dengan Yusuf? Ketaatan Yusuf diuji melewati penderitaan yang penuh dengan air mata. Kita tahu Yusuf dihianati, saudara-saudaranya dijual jadi budak, difitnah, dipenjara, dilupakan. Di tengah semuanya itu, Yusuf tetap menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Coba saya ingin kita coba renungkan, ya, bayangkan saja apa yang dialami oleh Yusuf ketika tante Potifar menggoda dia. Nggak ada yang lihat. Nah, kalau kita lihat perjalanan Yusuf itu dari umur 17 sampai 30 kan. Artinya ada 13 tahun proses itu. 2 tahun di penjara. Artinya kejadian waktu di kamar tante Potifar itu, atau di dalam rumah tante Potifar itu di tahun ke-11 bukan? Sudah panjang loh. Dari mulai seorang budak yang tidak ada artinya. Lewat kesetiaannya Potifar angkat dia. Mungkin jadi supervisor, ya. Terus angkat sampai menjadi orang yang dipercaya. Pada tahun ke-11 godaan itu datang dari tante Potifar. Waktu dia digoda, bisa saja kan dia berpikir, aduh, saya sudah menderita sekian lama. Hari ini, saat ini,
ada kesempatan seperti ini. Bahkan mungkin ini yang akan membuat dia lebih naik, lebih disayang lagi. Pantaslah saya dapat sedikit kenyamanan. Bolehlah saya dapat sedikit saja kenyamanan ini. Ya. Tapi kita lihat ketaatan. Dilihat orang atau tidak dilihat. Yang namanya taat, tetap taat. Karena apa? Karena kasihnya kepada Tuhan. Yusuf menolak. Bukan karena takut kepada Potifar. Bukan karena takut ketahuan. Tapi Yusuf menolak. Karena ia mengasihi Allahnya. Karena dia sadar bahwa perbuatan dosa akan mendukakan hati Allah. Amin. Sekali lagi bagi sebagian orang, ketaatan itu bisa menjadi topeng. Topeng keagamaan, topeng kesalehan. Ketika dilihat orang. Tapi bagaimana ketika tidak dilihat, ketika sendirian, dalam pikiran, di dalam chat-chat yang kita kirim, dalam relasi kita, dalam keputusan-keputusan kecil. Bagaimana ketika integritas kita harus diuji, dipertahankan. Bagaimana waktu kita menggunakan uang, tidak dilihat oleh orang. Apakah kita bisa taat? Bukan hanya di gereja mungkin, di depan pemimpin, di depan bos kita. Karena kita tadi berusaha untuk kelihatan taat. Orang yang taat karena kasih, semuanya akan lahir dengan begitu saja, amin. Alami aja. Di mana saja, dilihat atau tidak dilihat, dia akan tetap taat. Kasih kepada Tuhan membuat Yusuf berkata tidak kepada dosa. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Nah, benang merahnya antara Abraham dan Yusuf coba kita lihat. Mereka sama-sama diuji. Bilang sama-sama, diuji. Ya, diuji lewat apa? Yang pertama lewat waktu-waktu penantian yang sangat panjang. Lewat penyerahan total. Yang kedua lewat air mata. Di saat kita harus menanggung penderitaan. Abraham dan Yusuf sudah membuktikan. Lewat waktu-waktu itu, lewat semuanya itu. Keduanya tetap taat karena semuanya didasari kasih kepada Tuhan. Kasih mereka dibuktikan saat mereka diuji melewati waktu dan air mata. Saya katakan amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun Yesus sampai selama-lamanya.
selamanya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Seperti yang kita sudah dengar pesan Tuhan buat kita, yaitu tentang ketaatan. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan akan seperti apa, masing-masing kita punya tantangan. Tadi dikatakan untuk jadi taat dalam keadaan yang enak, itu mudah. Tapi di dalam keadaan pergumulan, ya masing-masing kita mungkin sedang hadapi. Untuk menjadi taat itu gak mudah. Tetapi satu hal yang harus kita tangkap Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana luar biasa buat kita, katakan amin. Hari depan yang luar biasa, Tuhan sudah merancang perkara-perkara luar biasa. Dan Tuhan sedang bawa kita ke tujuannya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal lewat pesan Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, Tuhan mau kita terus senantiasa taat, senantiasa melekat, berjalan dalam kebenarannya, berjalan dalam rancangannya. Yang mungkin gak mudah, tetapi mari kita sama-sama semua belajar untuk menjadi taat Bapak Ibu Saudara. Setiap kita mungkin sudah ada roti dan anggur sudah dibagikan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil waktu sejenak. Seperti itulah yang Yesus lakukan demi untuk menyelamatkan saya Bapak Ibu dan Saudara. Pribadi yang rela merendahkan diri, turun dari surga, melepaskan kealahannya, mengambil rupa menjadi manusia, kemudian didera, disiksa, mati di kayu salib demi untuk kita semua. Supaya kita manusia-manusia berdosa ditebus dan dikembalikan pada rancangan Tuhan yang dahsyat. Menjadi gambar dan sebagaimana Tuhan Allah Bapa menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ketika kita ditebus, Tuhan kembalikan kita ke dalam rancangan yang dahsyat. Oleh sebab itu kita bersyukur pagi ini kalau kita ada hari ini. Karena ada pribadi yang rela melakukan itu di dalam ketaatan. Meskipun gak mudah. Untuk mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ya mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan dan angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, naikkan syukur kita. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Ya mungkin segala sesuatu tidak selalu berjalan dengan begitu, dengan mulus. Tetapi kami percaya di tengah kondisi apapun, penyertaan-Mu itulah yang memberikan, yang memampukan kami Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu Pak, ketika Engkau rela mati di kayu salib. Demi untuk kasih-Mu kepada kami. Demikian pula kami hari ini. Di tengah kondisi apapun yang kami hadapi, kasih kami kepada Engkau membuat kami taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu biarlah kasih-Mu mengalir atas kami saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara. Ada pribadi yang mengasihi kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih-Mu mengalir. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi,
menghadapi perkara-perkara yang gak mudah, menghadapi orang-orang yang gak mudah, menghadapi apapun, penantian-penantian yang gak mudah. Tapi biarlah ketika kasih Kristus melimpah, kita dimampukan untuk melakukan apa yang benar. Orang kasih, biarlah ya Tuhan kasih-Mu saat ini mengalir atas kami. Orang kabah syeke beri beta kaya dalam bapa syeke beri mata kaya dalam bala. Haleluya, orang kabah syeke di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih kasih-Mu mengalir, kasih-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Yesus. Oh rakamara bashe, inanamu hanya oh rakamase. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu yang gak terlalu lama ini kita ambil waktu sejenak, biarlah terus minta kasih Kristus mengalir. Mari kita minta pengurapan Tuhan, minta kekuatan yang baru mengalir atas kita. Tuhan, aku butuh kekuatan Tuhan, aku butuh kemampuan daripada-Mu Tuhan untuk melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Mari minta pengurapan Tuhan. Sebesar bencana yang kita siapkan, sebesar itu pula Tuhan curahkan dan penuhi kita. Mari terima pengurapan yang baru, terima kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, oranda kasih, ebeke bere beta karana bose bere bere erase kematso koro bose eramashe kematso. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berjalan senantiasa di dalam ketaatan seperti yang Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Alexander yang telah pagi hari ini Tuhan pakai menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan di dalam pengurapan yang dari Engkau. Biarlah hanya nama Yesus yang boleh ditinggikan. Dan kami juga bersyukur untuk perjamuan pada pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap kita
Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan performance dari anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak dari teens. Untuk itu kami persilahkan waktu dan tempat. Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have soul, sing. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in your second life? Having come out of the world. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. I'm walking in the wonder. You're a wonder in the wild, turning wilderness to wonder. If you have so say, I see the world in love. I see the world in freedom. I see the Jesus way. You're a wonder in the wild. You're a wonder in the A voice whispers, "Look at what you've done. Look at what you've done." Hiding our addictions, telling lies to ourselves, to our spouses, to our friends, convincing the world that we are fine while we are breaking into pieces. Look at what you've done. Medicating our emptiness with screens and swipes, entertaining ourselves with the wicked, the indecent, the disturbing, feeding on luxury while forgetting the poor. Satan whispers, "Look at what you've done." The betrayal of our own beliefs, from hype to hypocrisy, building the walls of our own kingdom, loving darkness more than light. Look at what you've done. The bitterness, the gossip, the brooding, the prejudice, the enemy is gloating. Look at what you've done. Look at all your shame. Look at all your guilt. Look at all your chains. Look at what you've done. You deserve wrath. You deserve hell. You deserve death. Look at what you've done. That is what we've done. But to every whisper, to every accusation, we remind the enemy of Jesus. And we say, look at what he's done. Your cross, my freedom, your stripes, my healing, our praise, King Jesus, glory
to God in heaven, your blood still speaking, your love still reaching our praise, King Jesus. Glory to God forever, your cross, my freedom, your stripes, my healing, our praise, King Jesus. Glory to God in heaven, your blood still speaking, your love still reaching our praise, King Jesus. Glory to God forever. 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 Your cross is my freedom. Your stripes are my healing. All praise, King Jesus. Glory to God in heaven. Your blood is still speaking. Your love is still reaching. All praise, King Jesus. Glory to God forever. Your cross is my freedom. Your stripes are my healing. All praise, King Jesus. Glory to God in heaven. Your blood is still speaking. Your love is still reaching. All praise, King Jesus. Glory to God forever. Glory to God forever. Ever, amen. Glory to God forever. Kita jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Terus kati.